Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasanah dengan NPM 1940103029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah penilaian indrawi. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu pengaruh konsentrasi asap cair dan lama perendaman terhadap mutu organoleptik ikan kayu Katsuobuchi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi asap cair dan lama perendaman terhadap mutu organoleptik ikan kayu, serta mengetahui pada konsentrasi berapa persen ikan kayu asap cair paling banyak disukai. Nah, perlakuan percobaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama konsentrasi larutan asap cair 1%, 2%, dan 3%. Sedangkan waktu perendaman dalam asap cair yaitu 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Nah, untuk mekanisme pengujiannya di sini parameter pengamatan yang dilakukan ada 3, yaitu analisis 2 trio, analisis kadar pH, dan analisis kadar air. Nah, untuk analisis 2 trio itu sendiri merupakan uji pembedaan di mana pada pengujian ini disajikan 3 contoh, di mana 2 contoh ini merupakan contoh yang memiliki sifat sensor yang sama, sedangkan 1 contoh lainnya merupakan contoh baku atau contoh reference. Nah, adapun pengujian dilakukan secara sensori meliputi rasa, bau, warna, tekstur, dan kenampakan. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan panelis terlatih yang terdiri sebanyak 15 panelis terlatih. Kemudian formulir dan penilaian dengan melihat perbedaan rasa, bau, warna, tekstur, dan kenampakan. Selanjutnya untuk hasilnya, yang pertama mulai dari rasa. Dari respon 15 panelis didapatkan hasil bahwa ikan kayu asap cair yang direndam dengan konsentrasi 2% dan selama 30 menit dan 3% selama 10 menit memiliki sifat sensori untuk rasa yang berbeda dari ikan kayu konvensional. Sedangkan perlakuan yang lain mempunyai rasa yang sama dengan ikan yang kayu konvensional. Kemudian untuk baunya, dari respon panelis itu yang paling bagus pada konsentrasi 1%, 2%, 3% selama 20 menit dan 30 menit. Untuk teksturnya, dari respon 15 panelis didapatkan hasil bahwa ikan kayu asap cair dengan 9 kombinasi perlakuan memiliki tekstur yang berbeda dengan ikan kayu konvensional. Semua panelis yang menilai semua sampel dengan perlakuan yang berbeda menyatakan bahwa sampel tersebut memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan ikan kayu konvensional. Nah, untuk warnanya sendiri, dari 15 panelis didapatkan hasil bahwa ikan kayu asap cair yang direndam dengan konsentrasi 1, 2, dan 3% selama 20 menit dan 30 menit memiliki sifat sensori untuk warna yang berbeda dengan ikan konvensional, di mana perlakuan yang lain mempunyai warna yang sama dengan ikan kayu konvensional. Selanjutnya untuk kenampakannya, didapatkan hasil bahwa ikan kayu asap cair yang direndam dengan konsentrasi 2% selama 10 menit dan 30 menit memiliki kenampakan yang berbeda dibandingkan dengan ikan kayu konvensional. Untuk kenampakannya sendiri didapatkan hasil bahwa ikan kayu asap cair yang direndam dengan konsentrasi 2% selama 10 menit dan 30 menit memiliki kenampakan yang berbeda dibandingkan dengan ikan kayu konvensional. Nah, untuk analisis kandungan air dan pH-nya didapatkan hasil bahwa nilai rata-rata kadar air tertinggi adalah ikan kayu asap cair yang direndam pada konsentrasi 1%, 2%, dan 3% selama 30 menit dengan kisaran 16,88% sampai 17,17%. Sedangkan nilai rata-rata kadar air terendah adalah ikan kayu asap cair yang direndam pada konsentrasi 1%, 2%, dan 3% selama 10 menit dengan kisaran 13,63% sampai 15,13%.
Sedangkan lama perendaman juga memberikan pengaruh nyata di mana tingkat keasaman atau pH pada konsentrasi 1, 2, dan 3% tertinggi pada perendaman 30 menit, yakni 5,20 sampai 5,3. Sedangkan untuk nilai rata-rata terendah pada perendaman 10 menit yaitu 5,05 sampai 5,12. Untuk kesimpulannya, hasil uji mutu organoleptik ikan kayu asap cair dengan metode 2 trio ialah ikan kayu asam cair yang berbeda sangat nyata dan lebih enak dari ikan kayu konvensional. Untuk hasil uji kadar air dan pH ikan kayu asap cair menunjukkan bahwa lama perendaman dapat memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air dan pH. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.